Apa kabar Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Jika terjadi kesalahan dalam penanganan kecambah kelapa sawit saat kita menanam pertama, akan berakibat fatal. Dalam video kali ini, kita akan melihat apa saja perlakuan agar pertumbuhan kecambah kelapa sawit yang kita tanam bisa menjadi baik, sehingga nanti ketika ditanam ke lapangan bisa berbuah dan maksimal. Sebelum kita lanjut, saya akan informasikan bahwa bibit yang saya buat di sini dengan varietas Seroja 5 semuanya akan dijual kepada petani-petani yang ada di seputaran Kecamatan Simpang 2, Kecamatan Laur, Kecamatan Sandai, Nangatayap, Balai Berkuak, dan sekitarnya Bapak Ibu. Jadi seperti pada bibitan sebelumnya, banyak sekali petani yang tidak mendapat bibit untuk membeli dari kami karena memang stok kami sangat terbatas waktu itu. Saat ini kita hanya membibitkan sekitar 5.000 bibit saja. Bagi petani yang berminat untuk mendapatkan benih ataupun mendapatkan bibit unggul, bisa mengorder melalui nomor yang ada di deskripsi. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, nah seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana caranya supaya kecambah yang kita tanam ke bibitan bisa tumbuh dan baik Bapak Ibu, ataupun minim pertumbuhan yang gagal. Jadi sebelum kita lakukan penanaman kecambah tersebut, kita lihat di sini kita harus menyiapkan satu tempat bibitan pre-nursery. Nah, kita lihat di sini bedengan yang kita pagar ya. Nah, pagar ini cukup menggunakan kawat keramba saja Bapak Ibu. Nah, ini fungsinya untuk menghindari hewan-hewan peliharaan warga bisa masuk ke bibitan ini. Kemudian di atas ini memang kita berikan naungan ya. Naungan ini cukup menggunakan daun sawit saja Bapak Ibu. Nah, naungan ini pun kita perlukan sekitar 2 minggu saja. Kemudian kita perlukan juga bahwa area bibitan ini harus datar Bapak Ibu ya, tidak boleh miring karena kita menempatkan polybag nanti tidak mudah tumbang tujuannya. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu bahwa bibitan yang saya punya di sini itu dekat dengan sungai Bapak Ibu ataupun kali. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentu saja kita harus membuat bedengan ya. Untuk ukuran bedengan Bapak Ibu setiap orang mungkin berbeda juga. Itu tergantung dari berapa jumlah bibit yang mau kita tanam Bapak Ibu. Nah, untuk yang saya ini lebarnya biasanya 10 Bapak Ibu, 10 polybag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sementara panjangnya menyesuaikan dengan kebutuhan kita ataupun tergantung lokasi bibitan tersebut. Nah, selanjutnya pemilihan jenis tanahnya. Nah, kita lihat di sini adalah tanah bagian atas Bapak Ibu ya. Jadi tanah bagian atas ataupun orang sering menyebutnya adalah topsoil. Biasanya ciri-cirinya berwarna hitam kecoklatan. Nah, jadi kalau tanah-tanah yang kuning ataupun tanah-tanah liat sebaiknya tidak usah Bapak Ibu gunakan untuk media tanam. Oke Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, nah hari ini kita langsung melakukan penanaman terhadap kecambah kelapa sawit varietas Sriwijaya 5 ini. Oke, kita lihat Bapak Ibu, ini adalah kecambah yang sudah kita pilih tadi, sudah kita sortir. Jadi yang di sini adalah yang bermata 2. Nah, kita lihat ya, bermata 2. Kemudian yang ini yang bermata 1 semua, Sriwijaya 5. Selanjutnya yang bermata 2 akan kita tanam terpisah di bagian ujung sana ya. Nah, di ujung sana. Nah, kemudian yang di sini nanti kita tanam adalah yang bermata 1 semua. Oke. Sebelum kita melakukan penanaman, terlebih dahulu kecambah ini kita rendam dengan larutan fungisida. Ini langsung kita ecer saja satu persatu benih tersebut. Nah, satu persatu kita ecer. Oke, selanjutnya kecambah-kecambah tadi kita susun di polybag seperti ini Bapak Ibu. Satu polybag, satu butir kecambah kita berikan. Nah, semuanya sudah diecer. Selanjutnya baru kita lakukan penanaman. Adapun teknis penanamannya adalah sebagai berikut. Kita bikin lubang yang cukup dalam sekitar 2 cm. Kemudian kita masukkan kecambah. Ingat bagian putih atau bagian pucuknya kita taruh di atas. Sementara bagian akarnya kita taruh di bagian bawah. Nah, ini contoh lagi nih.
Oke, kita lihat. Jadi bagian pucuknya ke atas, sementara bagian akarnya ke bawah. Oke Bapak Ibu, untuk memperjelasnya kita lihat. Nah seperti ini yang saya masukkan tadi. Bagian atas ini adalah bagian pucuknya, kemudian yang bawah ini adalah bagian akar. Jadi ketika kita melakukan penanaman, bagian pucuknya harus berada di atas dan bagian akarnya harus berada di bawah. Jangan sampai terbalik. Jika terjadi salah penanaman, bisa mengakibatkan kecambah ini mati, tidak bisa tumbuh. Oke, penanamannya sudah selesai seperti ini. Langkah terakhir Bapak Ibu, setelah kita melakukan penanaman kecambah tadi, maka selanjutnya kita berikan pupuk Bapak Ibu. Jadi kita berikan pupuk dasar. Adapun pupuk dasar yang kita gunakan adalah pupuk RP atau pupuk rock fosfat. Nah harapannya Bapak Ibu, dengan dilakukan pemupukan RP ini, maka pertumbuhan perakaran dari kecambah tersebut bisa lebih cepat Bapak Ibu, sehingga kita harapkan juga pertumbuhan tanaman ini ataupun bibit ini menjadi cepat, sehingga pada usia 2,5 bulan sampai 3 bulan kita sudah bisa melakukan pemindahan ke polybag besar Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi berguna bagi kita semua. Terima kasih.